Pak Al-Fatih, kita lanjutkan kembali, Ya. Pak. Ya. Ya, kita akan coba jawab pertanyaan masuk sampai sejauh ini di WhatsApp interaktif kami, Pak Al-Fatih. Ada Ibu Lili di Solo. Terima kasih Ibu Lili sudah berpartisipasi. Untuk BFI Finance Indonesia atau BK atau BEFIN, Pak Al-Fatih, ambil posisi di 805 di hold atau dijual ini. Hari ini BEFIN juga tertekan cukup dalam 3,25% dan ditutup di level 745. Nyangkut sebenarnya nih Pak. Analisis Anda untuk BEFIN, Pak Al-Fatih. Ya, kalau kita lihat dari awal Januari itu dia range-nya adalah di sekitar 660 ya. Sedangkan harga tertingginya di sekitar 790. Sempat naik di 820 tapi gagal ya, dan turun lagi di bawah 780. Nah ini saya khawatir masih bisa berlanjut penurunannya ke arah 700 sampai dengan 660 gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih setiap kali ada kenaikan mungkin bisa dikurangi ini porsinya gitu ya. Ya karena masih ada potensi penurunan lebih lanjut. Kecuali kalau dia bisa kembali naik di atas 780 gitu ya, 790 gitu. Nah kalau dia bisa kembali naik di atas 790. Tidak direkomendasikan averaging down, Pak? Averaging down kalau mau nanti dekat-dekat support di 660 ya. Oke, masih cukup jauh. Juga itu, betul. Ya. Jawaban untuk Ibu Lili yang ada di Solo BEFIN, nyangkut di 805, posisi penutupan hari ini 745, melemah di 3,25%. Dari sisi support tadi 700 sampai dengan 660. Kalau meminimalkan resiko yang terjadi ketika kenaikan terjadi pada BEFIN, meskipun belum menyentuh ke level diambil posisi sebelumnya, kurangi posisi secara bertahap, ataupun ada beberapa strategi lainnya, Anda bisa melakukan averaging down ketika menyentuh ke level terendah di 700 sampai dengan 660. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Al-Fatih, kita kembali ke Jakarta, Pak. Ada Ibu Lilis di Jakarta, SMRA di 1030, Pak, di hold atau dijual. Kemudian juga target price-nya dari properti. Analisis Anda? SMRA, kalau saya lihat SMRA ini di sekitar 1060, 1100 itu resistance yang relatif sangat kuat ya, jadi untuk naik jalan itu agak sulit gitu. Jadi kalau ada kenaikan mungkin bisa dikurangi, bahkan kalau sampai dia turun di bawah 960 ini trend naiknya itu jadi berubah, dia mereka sideways gitu dengan supportnya nanti di sekitar 870 sampai dengan 820. Jadi mungkin disiasati aja ini situasi karena dia sudah di dekat-dekat resistance kuat ya. Iya. Bisa diulang kembali Pak, supportnya 870 sampai 960. 950 sampai dengan 870. Baik, jawaban untuk Ibu Lilis yang ada di Jakarta, beberapa level support yang mungkin bisa diperhatikan. Sudah ada penelpon yang masuk, Pak Al-Fatih, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan Bu Rina dari Semarang, Pak. Baik, Ibu Rina, sudah ada Bapak Al-Fatih, Ibu. Silakan Ibu Rina. Selamat sore Pak Al-Fatih. Selamat sore. Saya mau tanya saham ini Pak, PTRO. Saya punya harga di harga 2000. Ya. Itu sama satu lagi BSKT di harga 1435. 1435 ya, Bu? Ya. Tadi PPRO di 2000, Ibu Rina? PTRO. PP Properti ya, Bu ya? Bukan Pak, PTRO. Oh, PTRO. Ya. Petrosea. Ya. Ya. Baik. Di harga 2000. Jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang, Ibu? Jangka menengah, Pak. Baik, itu saja Ibu Rina. Ya. Oke, terima kasih. Pak, satu lagi Pak, kalau konstruksi gimana ya Pak, saham-saham konstruksi kalau kita mau masuk? Oke, prospeknya Ibu ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Ibu Rina yang ada di Semarang. Terima kasih sudah berpartisipasi, bergabung bersama kami. Pak Al-Fatih, langsung saja Pak. PTRO, Petrosia Pak, di 2000. Hari ini menguat di 3,23%, tapi belum menyentuh nih ke level posisi dari Ibu Rina yang sudah entry di 2000 Pak. Analisis Anda dengan perbedaan range yang tidak terlalu lebar ini? Ya, mungkin sebelum 2000 dia akan bertahan dan berkoreksi ya, tapi mudah-mudahan bisa
sampai 2000. Cuman itu tadi, jadi kalau sampai katakanlah dia di 1960 kita lihat offernya gimana ya, kalau tebal sekali dan kemudian agak sulit ya harga naik di atas itu mungkin dikurangi dulu. Tapi menurut saya ini ada potensi kenaikan ya, jadi sehingga kalau ada koreksi katakanlah di 1880 atau di bawah harga sekarang itu boleh ditambah gitu posisinya supaya average nanti di bawah 2000 gitu ya, karena 2000 itu mungkin tidak terlampau mudah untuk dicapai dalam waktu dekat ini. Gitu. Oke, pertanyaan sama tapi untuk waskita, Pak Al-Fatih sudah ambil posisi di 14.35, masih dari Ibu Rina di Semarang. Ya, kalau waskita ini mungkin hati-hati kalau sampai turun di bawah 1370 ya. Nah, itu support kuat yang sudah berkali-kali ya sejak akhir Desember itu menahan penurunan, tapi kalau saya lihat kan puncaknya lama-lama tambah rendah ya, jadi sempat di 1.900 terus turun lagi 1520, kemarin itu hanya di bawah 1.500. Jadi kalau sampai turun di bawah support sekitar 13.000 itu berarti trennya akan berubah ya dari sideways menjadi tren turun. Jadi kalau sudah seperti itu mungkin lebih baik dijual dulu, nanti di buyback di bawah ya, mungkin sekitar 1.100 sampai 1140 gitu ya. Baik, support yang bisa diperhatikan di 1370 untuk Ibu Rina di Semarang untuk waskita 14.35. Singkat saja Pak Al-Fatih, bagaimana Anda melihat proyeksi dari konstruksi dengan adanya keringanan pajak kemarin yang baru dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian juga adanya LPI ini, Pak Al-Fatih, singkat saja Pak. Ya, kelihatannya semua sedang terkoreksi ya, lagi kondisi sideways sudah terkoreksi dan sedang mencoba level supportnya. Jadi itu yang kita hati-hati, karena kalau tembus support maka berarti penurunan akan berlanjut dan ya mungkin kalau memang prospeknya masih baik ya kita ada peluang pembelian nanti di daerah-daerah support itu gitu ya. Tapi saya lihat sekarang ini sedang menguji level support penting yang terus turun. Ya, selanjutnya kita akan coba sapa, ada Hardian di Cirebon, mau tanya saham Astra International dan BMRI. Astra International tadi sudah sempat kita bahas, Pak Al-Fatih. Kita ke perbankan Big Cap, Pak. BMRI sudah ambil posisi di 6.675. Pergerakan ke depan seperti apa? Ini saham-saham Big Cap yang mengalami tekanan cukup dalam nih, Pak, di sepanjang perdagangan hari ini. 6675 penutupan hari ini 6625. Jadi kalau saya lihat dari Februari ini sebenarnya trennya naik ya, jadi setiap kali koreksi itu tidak lebih rendah dari sebelumnya dan selalu ada harga-harga yang lebih tinggi gitu ya. Hanya memang kalau sampai 6.500 tembus itu Mandiri mungkin akan menguji harga terendah sebelum-sebelumnya di sekitar 6.250 sampai dengan 6.200 gitu ya. Jadi sebenarnya saya masih lihat ini sebagai tren naik, hanya memang kritikalnya di sekitar 6.500, 6.550 gitu ya. Baik, momentum juga untuk averaging down Pak, untuk tambah posisi? Ya, tergantung kalau memang di harga-harga support itu pembeliannya memang kelihatan banyak ya dan menahan cukup kuat gitu ya. Baik, prospeknya untuk perbankan Big Cap BMRI masih cukup bagus, Pak Fatih? Sampai saat ini masih bagus. Oke, selanjutnya kita akan coba sapa, ada Ibu Rina yang ada di Solo ini. UNTR Pak, di 24.100, analisis Anda. Masih dari grup Astra, Pak Al-Fatih? Jadi saya kurang terlalu optimis ya kalau untuk UNTR ini, karena tren turun sudah ada sejak ke akhir Desember gitu ya, dan sekarang ada penguatan mencoba menguji harga support yang lalu ya, kalau menjadi resisten di sekitar 22.000, tapi kan gagal ya. Jadi saya khawatir ini akan terus turun hingga ke harga support sebelumnya di 21.350, bahkan mungkin ke arah support yang terdekat yang lebih cukup kuat di 2600 ya. Jadi saya melihat ini masih tren turun. Nyangkut di 24.000 Pak Al-Fatih? Ya ini agak sulit ya. Sebaiknya sih kalau dalam posisi kita harus tahu persis di mana support pentingnya gitu ya, sehingga kalau lewat level itu ya kita harus
jual ya, ganti posisi gitu ya. Iya. Karena tren naiknya itu belum kelihatan gitu. Baik, kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita akan lanjutkan Pak Al-Fatih. Masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa bersama kami, IDX Second Closing akan segera kembali sesaat lagi.